Gue dapet kesempatan yang istimewa banget, bisa dapat waktunya ibu dan mbak yang salah satu pasien yang positif corona, yaitu kasus 1, 2, dan 3. Kata-kata yang banyak diungkapkan di umum, di publik, bahwa kita pasien pertama yang kena COVID-19 itu mungkin harus diluruskan dulu. Saya ulangi lagi, berarti memang sebenarnya kalau misalnya kita mau luruskan faktanya adalah ibu dan mbak di sini bukan pasien yang benar-benar pertama kali COVID-19 di Indonesia. Jadi seolah-olah kita yang benar-benar membawa virus itu ke Indonesia. Mbak Sita, kalau boleh tahu paling panas berapa derajat suhu tubuhnya? Kalau aku demamnya tinggi terus. Saya juga masih lemes terus, walaupun badan sebenarnya kayak ngerasa nggak sakit, tapi kayak males beraktivitas. Udah sehat semua pasti isolasi ya justru ya? Iya, karena itu kami nggak percaya kami positif. Ini cuma it's a matter of time gitu loh, hanya soal waktu kapan antibodinya bisa bekerja dan melawan virus itu. Jangan lupa subscribe bilang nih, subscribe. Masa lu nggak kasihan sih lihat Neil kayak gini, lihat mukanya dari dulu tuh, masa nggak kasihan sih? Subscribe, makanya subscribe, komen, like, share, dan kita bakal sering banget upload lagi. Oke, selamat siang semuanya. Di video kali ini menurut gue video yang paling penting dalam sejarah hidup gue, karena di sini gue dapat kesempatan yang istimewa banget, bisa dapat waktunya ibu dan mbak yang salah satu pasien yang positif corona, yaitu kasus 1, 2, dan 3. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon salah satu atau salah 3 juga nggak apa-apa, bisa memberikan beberapa hal yang bisa disampaikan, 3 juga boleh, gantian juga boleh. Kami persilakan. Di sini aja lah, pakai ini aja. Terima kasih semuanya. Saya singkat saja. Saya mau menyampaikan bahwa Nah, di sini kita bakal dengar kesaksian mereka, tips-tips dari mereka, dan sharing-sharing mereka, dan juga video ini terutama kita buat bukan untuk menakutkan atau bukan untuk sharing yang info-info yang menakutkan Indonesia, cuman kita mau bring positivitas, positive mindset biar kita terus semangat melawan COVID-19 bersama Indonesia. Oke, selamat siang Ibu, selamat siang Mbak. Mau kenalan dulu nih, kenalan lagi ya. Jadi kita kan baru masuk ini. Mau kenalan dulu nih sebelum aku mulai. Nama aku Dennis Hadi. Aku emang baru berumur 26 tahun. Aku owner dari Hadi Kitchen Healthy Catering yang bisa dibilang one of the biggest catering sehat di Indonesia. Jadi di sini kita mau tujuannya adalah sharing positive mindset bagi yang sudah jauh lebih berpengalaman di bidang virus yang sedang memarak ini di Indonesia, yaitu COVID-19, biar kita semua bisa dapat masukan yang penting banget dan berguna untuk kita semua, termasuk aku dan keluarga aku. Aku baru punya anak by the way kemarin, jadi masih thank you, baru umur 1 bulan, jadi kita benar-benar jaga banget gitu Bu Mbak. Boleh kenalan nggak Bu, namanya siapa aja di sini, dari yang pakai baju pink kali ya? Aku bingung manggilnya. Saya Sita, pasien 1. Oh, Mbak Sita. Pas. Sita Tia Sutami yang lengkap ya, Sita Tia Sutami, pasien 01. Saya penari dan manajer seni pertunjukan. Oke. saya Maria Darmaningsih. Saya dosen tari di Institut Kesenian Jakarta dan salah satu pendiri Indonesian Dance Festival yang sudah 28 tahun. Dan saya bergerak di dunia seni pertunjukan. Ya, saya Ratri Anindya Jati. Saya juga hobi nari, tapi profesi saya produser seni independen. Bu, kalau boleh tahu, aku manggilnya Ibu atau ada yang Bu Maria mungkin ya, Bu Maria, yang lainnya Mbak Sita sama Mbak Ratri ya? Ya, kita Mbak aja. Iya, oke, siap. Kalau boleh tahu, umurnya berapa ya Mbak dan Bu? Mbak dan Bu ya? 33 tahun, mau nyuruh tebak. Mbak Ratri umur 33, Mbak Sita? Aku 31. Iya, 31, beberapa bulan lagi 31. Ibu? Aku hari ini 64. Oh iya, Ibu. Happy birthday, ya ampun, pas banget ulang tahun Ibu Maria pas umur 64 tahun hari ini ya, saya rayain, nggak bawa kue lagi, ya udah deh. Ya, jadi Ibu Maria umur 64, Mbak Ratri umur 33, Mbak Sita umur 31 ya? Iya. Aku 26 ya, kita nggak beda jauh sama mbak-mbak yang di samping ya. Kita seumuran.
Iya, Bu, Mbak, kita sebenarnya pengen penasaran sih. Di sini kan kalian pas kasus 1, 2, dan 3 yang bisa dibilang pertama di Indonesia ya. Betul ya. Nah, di situ kita pertama kali kan tahu bahwa ini dari China, negara China. Kita tahu ini belum pernah masuk Indonesia ketika ada berita 2 pasien pertama dulu ya kena ya. Berarti Mbak Sita sama Bu Maria dulu ya yang kena. Lalu kita langsung shock, Indonesia shock, semuanya langsung belanja sana sini, habis itu semua supermarket semua habis, langsung porak-poranda ibaratnya. Bu, boleh nggak sih share sedikit itu? Pertama kan jadi Ibu itu dan Mbak ini orang pertama nih yang kena nih, dan kita belum tahu nih, Indonesia belum tahu gejalanya kayak gimana, belum tahu kayak gimana sih yang kena di Indonesia, belum ada. Itu ceritain dong Bu, Mbak, bisa nggak? Tahu dari mana pertama kali kok bisa kena? Apalagi pasien nomor 1 nih Mbak Sita. Oke, sebenarnya mungkin soal kata-kata yang banyak diungkapkan di umum, di publik bahwa kita pasien pertama yang kena COVID-19 itu mungkin harus diluruskan dulu sebenarnya. Karena bisa jadi kita bukan yang pertama kena, tapi kita yang pertama melapor dan terdeteksi. Karena dari yang kami dengar waktu itu semua kejadian itu sebenarnya sudah ada puluhan suspek-suspek, apa sih namanya, ODP atau PDP gitu. Iya, PDP. Orang datang ke kawasan, tapi mungkin karena Sita dan Ibu itu dorongan keluarga terus minta mengecek dengan cepat, lalu langsung terdeteksi gitu. Tapi itu juga sih yang agak susah ya, karena kayak sekarang karena Sita dan Ibu nomor 1 dan 2, kita jadi seolah-olah kita yang benar-benar membawa virus itu ke Indonesia. Padahal kan virusnya udah berlalu lalang secara global, mobilitasnya banyak. Dan kita nggak habis dari luar negeri sama sekali, udah lumayan lama ya. Gitu. Jadi sebenarnya klasternya itu kan banyak, ada klaster Itali, klaster umroh, klaster ABK gitu. Yang dari Malaysia itu banyak sekali gitu. Cuman memang karena kita lapor yang pertama, dan kebetulan juga setelah kita masuk tuh banyak ya orang-orang yang kita kenal maupun nggak kenal menghubungi kami untuk menanyakan, karena ternyata mereka memiliki gejala-gejala yang sama sudah lumayan lama tapi nggak berani melapor. Bedanya sih nggak berani, mungkin juga nggak kepikir. Iya, nggak kepikir, mungkin mikir oh ini flu biasa gitu loh. Kebetulan kakak saya tinggal di Wina, di Austria, dan mereka kan sudah heboh juga. Jadi kakak saya itu terus mendorong Sita, ayo coba lapor. Dan ketika di rumah sakit di rumah sakit Mitra Keluarga, kakak saya sudah bilang, Sita harus dipisahkan dengan saya karena saya kan sudah memasuki usia yang rentan. Betul. Kalau anak-anak muda ini kena pun juga imunnya lebih mudah gitu. Jadi memang ini mau nanya gejala-gejalanya atau pertama kali tahu sih, cerita pertama kali tahu. Apakah udah ada gejala-gejalanya langsung lapor atau? Jadi memang aku tuh sebelum masuk rumah sakit yang pertama, sebelum rumah sakit rujukan itu udah sakit dulu selama 10 hari. 10 hari, oke. Sebenarnya tanggal 16 itu udah mulai tenggorokan gatel, tapi belum pada tahap sakit. 16 Februari. Oke. Ya 16 Februari. Nah, terus 17-nya bangun-bangun tuh udah demam dan batuk nonstop, batuk kering. Kadang ada dahak tapi lebih ke batuk kering, vertigo, nyeri tulang, ada muntah, diarenya hanya sehari, tapi itu di awal-awal aja gitu. Dan aku shivering, keringetan terus, menggigil gitu. Dan itu berlangsung selama sampai tanggal 26. Dan selama itu saya sih sudah ke klinik sekali dapat antibiotik sampai habis, masih belum mendingan. Lalu udah ke IGD juga, tes darah, ada viral infection, dikasih obat, masih nggak sembuh juga sampai tanggal 26. 10 hari ya Bu ya? 26 Februari. Oke. Ya kan? Terus 27 Februarinya kita ke rumah sakit lagi sama ibu untuk ke penyakit dalam, karena ibu juga sakit. Ibu didiagnosa tipes, saya bronkonemonia. Gitu, sampai situ dulu mungkin bisa, soalnya kita gejalanya tuh beda-beda semua. Ya, semua beda. Kemudian akhirnya kita mendorong terus dokternya. Karena emang waktu pertama saya nanya di hari Kamis itu, kan di rumah sakit pertama itu tidak ada fasilitas untuk tes COVID-19. Pada saat itu baru ada 3 rumah sakit di Jakarta
yang bisa tes, yaitu RSPI Sulianti Saroso, SPAD Gatot Subroto, sama Rumah Sakit Persahabatan kan. Sisanya belum ada saat itu. Jadi memang pas awal saya minta belum bisa dilaksanakan karena hal itu dan ada prosedur segala macam. Tapi esok harinya ketika saya ditelepon teman yang sedang di Malaysia, dia menginfokan bahwa Sita ternyata kemarin ada WNA yang tinggal di Malaysia dan sempat ke Jakarta ke tempat-tempat di mana saya berada juga. Jadi 2 hari berturut-turut itu kami ada di ruangan yang sama. Padahal saya nggak kenal sama orang itu ya. Ternyata dia pas kembali ke Malaysia tanggal 26 Februari, sehari sebelum kami dirawat di rumah sakit pertama, itu dia dikonfirm positif COVID-19. Jadi aku langsung bilang cerita itu ke dokter di Jumat malam tanggal 28 pas dia visit. Terus dari mulai Sabtu sudah diproses, akhirnya Minggu dini hari jam 2 jam 3-an kami diproses ke RSPI Sulianti Saroso. Oke. Pasti susah ya jadi Ibu atau Mbak yang tadi dibilang sendiri kasus pertama, padahal sebenarnya nggak kasus pertama ya. Jadi kesannya tuh kayak Ibu atau Mbak yang membawa penyakit ini ke Indonesia, padahal kan nggak. Pasti banyak judgement, saya pasti tahu. Saya ulangi lagi, berarti memang sebenarnya kalau misalnya kita mau luruskan faktanya adalah Ibu dan Mbak di sini bukan pasien yang benar-benar pertama kali COVID-19 di Indonesia. Cuman pertama yang melapor gitu ya, pasti itu susah banget untuk melapor. Oh ya, terdeteksi dan melapor juga sih, karena kan melapor dulu baru terdeteksi berarti ya. Oke. Sekarang kabarnya gimana Bu Mbak? Apa udah waktu sudah masuk di RSPI kan kami selalu ini membiasakan diri positive thinking. Jadi kita berdua afirmasi. Kami hari Minggu masuk, terus afirmasi ya hari Selasa keluar. Karena kami nggak merasa sakit sama sekali. Saya sesudah masuk sejak tanggal 27 Februari tidak pernah panas. Aku pun juga enggak. Badan nggak pernah panas. Terus tekanan darah juga bagus. Jadi kayaknya udah nggak sakit deh. Tapi setelah mempelajari sekarang ini pelajarannya tentang virus, baru sadar bahwa imun sistem saya yang menyembuhkan. Jadi ketika masuk ke RSPI, saya masih terdeteksi positif, tapi gejalanya sudah sangat minim. Oke. Ini saya suka banget sebenarnya sebelum hari ini, saya H-1 itu belajar. Biar saya nggak bodoh-bodoh amat itu depan Ibu dan Mbak. Jadi saya belajar tentang COVID-19, omongan dari dokter-dokter, fakta-fakta dari dokter-dokter. Yang saya tahu, ketika kita terkena positif COVID-19, mungkin di hari pertama sampai hari ke-7 imun sistem kita atau antibodi kita tidak kuat. Belum ada persiapan untuk ini virus baru yang belum pernah masuk dalam tubuh. Lalu kita terserang kena gejala-gejalanya, batuk, pilek, demam, pusing. Karena antibodinya belum ada. Nah, katanya saya dengar dari dokter di hari ke-8 sampai 16 itu adalah reproduksi si antibodi dalam tubuh kita untuk melawan si virus itu. Jadi katanya si dokter sih yang saya tahu di hari ke-16 dan seterusnya kemungkinan besar sudah bisa pulih bagi orang-orang yang memiliki imunitas tubuh yang kuat. Betul ya Bu ya Mbak? Iya. Mungkin di situ aku bisa cerita tentang gejala aku, soalnya boleh. Sama mereka. Boleh nih cerita aja gejala-gejala masing-masing. Boleh cerita-cerita gejala masing-masing karena kita juga pengen belajar gejalanya tuh apa aja sih, kayak gimana aja sih gitu. Iya, jadi kalau aku yang disebut itu Mas yang asimptomatik, jadi yang positif tapi gejalanya sangat minim dan jadi carrier dari virus itu tanpa sadar gitu loh. Jadi waktu Sita sakit tanggal 16 Februari itu, saya juga sakit sebenarnya. Tapi kita nggak berada di rumah yang sama. Sita waktu lagi di Kemang, aku di rumah sama ibu. Nah, terus waktu itu tuh 3 hari setelah saya pulang dari Wina landing di Jakarta. Jadi tiba-tiba sore hari tanggal 16 badan saya lemes banget. Terus kayak bener cuman butuh tidur gitu, udah nggak pengen apa-apa lagi, pengen tiduran di kasur. Ini lemesnya nggak biasa sih. Terus aku pikir kan ini paling masih jet lag gitu, karena baru pulang sebelum istirahat betul. Jadi jet lag aja, terus harapannya setelah bangun tidur siang tuh seger lagi gitu. Nah ternyata pas bangun sore hari tuh badannya mulai sumeng gitu, kayak mau demam tapi nggak jadi, mau demam nggak jadi gitu. Nah terus akhirnya aku sama ibu maksain periksa ke dokter karena kan aku di sini lagi liburan, jadi nggak mau sakit gitu. Jadi mau jaga-jaga, terus periksa ke dokter umum, dibilanginnya
demam tuh itu nggak parah ya, paling 37,4 gitu. Jadi sebenarnya kalau banyak kata orang medis kan sebenarnya belum demam banget. Nah, diperiksa ada radang tenggorokan sedikit. Jadi aku dikasih obat untuk meredam radang tenggorokannya sama paracetamol supaya untuk menurunkan demam. Nah, tapi itu 4 hari setelahnya, jadi tanggal 16 sampai 20/21 tuh saya juga masih lemes terus, walaupun badan sebenarnya kayak ngerasa nggak sakit, tapi kayak males beraktivitas gitu, makan juga rasanya nggak enak. Jadi 4 hari ke depan tuh cuman bed rest aja. Cuma suhu tubuh udah turun, Bu? Mbak, suhu tubuhnya udah turun? Anehnya, kalau pagi saya 36, ya, jadi koma sekian, jadi normal. Nanti kalau sore ke malam tuh 37,2, 37,5, 37,4. Jadi maksimum suhu saya cuma 37,5. Makanya sebenarnya kan technically itu belum demam ya, masih normal. Tapi badan rasanya nggak enak gitu. Nah, terus aku sama Sita berdua tanggal 21 ke rumah sakit Mitra Keluarga untuk cek, jaga-jaga aja nih kenapa ya kok udah 5 harian nggak sembuh gitu. Terus ya aku dites darahnya memang ada infeksi virus sedikit, tapi dokternya bilang ini badannya kayak berasa seperti ini karena masih memerangi virus itu. Tapi kamu udah, dokter bilang kamu udah demam 3-4-5 hari, jadi paling tambahlah 1 hari 2 hari lagi nanti sembuh. Ya udah, saya minum obat lagi dari dokter tersebut. Terus benar tanggal 23 sampai tanggal 1 Maret tuh saya udah beraktivitas seperti biasa. Benar-benar nggak ada perasaan sakit, hanya ada sisa lendir sedikit. Jadi saat saya dikatakan positif, saat mereka dikatakan positif, lalu 2 hari kemudian aku juga masuk ke ruang isolasi, itu aku kayak sehat gini aja, nggak ada gejala apa-apa gitu. Sebenarnya udah sembuh berarti ya mestinya. Isolasi itu Mbak Ratri nggak diinfus, hanya kami berdua yang diinfus selama itu dari awal. Oke. Jadi pengobatannya memang beda-beda. Berarti kalau dari Mbak Ratri itu sebenarnya demamnya juga nggak jelas ya, naik turun ya, sebenarnya juga nggak demam juga sih 37 mah. Kalau aku demamnya tinggi terus, sampai aku keringetan, sampai terus-terusan keringetan dan harus ganti baju tuh 3 kali sehari gitu. Oh, keringet dingin ya? Panasnya. Tapi setelah itu pas gejala awal ya, setelah diisolasi aku juga udah nggak pernah panas, hanya batuk saja, dan dari awal batuknya kering. Oh, batuk kering. Mbak Sita, kalau boleh tahu paling panas berapa derajat suhu tubuhnya? Oh, pas kemarin sakit 38,5. Oh, 38,5 tinggi. Oke. Iya. Jadi kalau Mbak Ratri itu 37,5, kalau Mbak Sita 38,5 ya, itu gejalanya ya kalau gitu ya? 38,5, 38,7 gitu. Oke. Kalau saya juga, jadi waktu Ratri tanggal 16 sakit, ya saya merasa tiba-tiba badanku kayak lemes banget, tulangnya kayak dipatah-patahin, udah nggak bisa apa-apa gitu. Apa ya gitu, saya nggak ngerti itu, 16 Februari. Kemudian sesudahnya kayak nggak ada apa-apa, tanggal 21 Februari, ketika mereka ke dokter, saya masih sehat sore hari. Malam, taunya saya begitu lagi, kayak tanggal 16 itu. Capek banget, nggak bisa apa-apa, itu 21. 22 saya GR karena mau pentas di Taman Mini, kan saya penari. Kemudian jadi GR saya agak lemes, tapi terus biasa kan suka dipijet-pijet temen, terus keluar anginnya, gelegean, gitu ya, biasa. 23 Februari saya pentas, sesudah pentas jatuh lagi. Besok langsung panas, tanggal 24 panas, 25 panas, 26 nggak panas. Saya panasnya juga sampai 38,5 gitu ya. Terus 26 sudah nggak panas, 27 kita ke rumah sakit. Saya dibilangin tifus gitu. Dan sejak tanggal 26 saya nggak pernah panas, selama di isolasi saya nggak pernah. Paling 36,2, 36,5 gitu. Lah saya 36,5. Udah sehat semua pas di isolasi ya justru ya? Iya, karena itu kami nggak percaya kami positif gitu. Kita positive thinking, mikirnya ini pasti salah. Pasti dia selesai keluar pasti negatif gitu, ternyata positif. Oh iya. Bu, untuk Bu Maria, Bu tadi kan lemes tulang sama derajatnya 38,5. Ada batuk-batuk kayak Mbak Sita nggak? Sedikit. Kurang ya? Nggak batuk, pilek?
dibanding kita nggak ada apa-apanya. Kalau aku tuh benar-benar non-stop sampai bisa tidur, non-stop terus sampai nggak bisa tidur, sampai tidur tuh kebangun-bangun karena harus batuk. Dan tapi kita bertiga Mas juga nggak ada yang sesak nafas. Enggak, itu enggak. Yang suka dirasain orang. Jadi itu mungkin karena informasi soal COVID-19 ini kan di media yang sebelum masuk ke Indonesia kan kejang-kejang yang sampai alat pernafasan segala macam gitu kan, yang pakai alat pernafasan segala. Makanya kami pikir pas kami dicek rasanya cuma batuk doang, oh pasti negatif lah, orang kita sehat banget gitu. Baru tahu kalau ternyata emang ya gejalanya beda-beda tergantung dari immune system setiap orang. Dan aku meskipun pas awal itu batuk-batuk, cuman pas isolasi hanya batuk-batuk saja. Memang kemudian karena aku sempat down juga, akhirnya jadi sempat turun juga. Jadi ada mual, ke ulu hati sakit, terus jadi ter gitu. Mungkin karena mentalnya unstable gitu kan. Muntah lagi, aku sempat muntah lagi juga di isolasi gitu. Nah, dan juga dahaknya tuh walaupun dari nebulizer tuh nggak keluar-keluar, jadi malah aku di hari-hari kesekian selama semingguan itu malah ngerasa di sekali lagi nafas duran tuh ada bunyi grok-grok gitu di paru-paru. Itu dahaknya nggak keluar pas saat diisolasi. Nih Bu, saya pengen tahu satu sih sebenarnya buat saya juga sih. Jadi dari kemarin kan kita semua takut ya, seluruh Indonesia kan takut. Dia pasti nyari semua gejala-gejalanya. Tapi yang paling sering kita lihat itu selain batuk itu pilek, flu. Jadi orang-orang bilang ini kan flu biasa. Nah yang kita mikir tuh kita bersin-bersin. Itu apa flu dari bertiga ini ada yang flu nggak? Atau batuk doang? Nah, sebenarnya kalau yang kita pikirkan sekarang ya, iya itu biasanya batuk sama ada demamnya gitu. Memang harinya tuh beda-beda ya dan derajatnya. Cuman tadi sih pas banget kita lagi bahas karena beberapa teman yang positif setelah kita itu kan kami kenal juga sebenarnya. Mereka tuh merasa hal yang sama, panca inderanya tuh ada yang berubah beberapa. Jadi ada yang tiba-tiba nggak bisa nyium apa-apa, ada yang rasa asin jadi rasa pahit, ada yang rasa asin nggak berasa asin sama sekali gitu. Dan kita juga kan sempat masing-masing tuh yang nggak enak makan gitu. Iya kan? Kalau saya nggak enak makan, saya pikir karena saya tifus. Kalau tifus kan perutnya agak nggak enak gitu. Tapi ternyata mungkin itu juga salah satu gejala. Tapi saya nggak bersin, nggak pilek sama sekali. Saya juga nggak pilek. Oke. Terus kebanyakan yang seumur saya mungkin kena virus itu dari yang muda-muda dan mungkin biasanya ada penyakit lain gitu. Yang berbahaya ya? Kan syukur saya alhamdulillah nggak sakit yang lain. Jadi mungkin imun tubuh saya pelan-pelan membangun antibodi. Sejujurnya nih ya, saya kan kemarin lagi nge-gym nih. Kita tuh semua kan sebenarnya kan bangunnya tuh telat. Maksudnya bangunnya telat adalah kita sadar akan bahayanya virus ini tuh telat. Jadi kayak sekarang udah kabar banyak aja kita masih sering keluar-keluar. Banyak orang-orang yang masih keluar. Saya pun pada saat itu masih pergi ke gym. Yang kita tahu adalah gym itu tempat penularan yang paling bahaya. Nah pas lagi gym tiba-tiba saya kabar yang menurut saya lagi down-downnya tapi tiba-tiba bikin baik atau bikin semangat adalah saya lihat Ibu dan Mbak 3 orang ini ada di TV. Pengakuan pasien 1, 2, 3 langsung saya nggak pakai lama nonton, itu ada di Line Today saya tonton. Habis itu Ibu dan Mbak bilang bahwa ini semuanya itu disembuhkan dari imunitas tubuh karena yang tidak ada obatnya kita sembuh dengan sendirinya. Itu buat saya itu super lega. Itu salah satu kabar terbaik di atas segala kabar buruk yang kita terima selama ini sih. Kayak gitu. Jadi pengen tahu sih sedikit ceritanya dikit aja. Tadi kan kalau Mbak Sita kan bilang pertama kali tahu positif nih langsung mentalnya down ya Mbak Sita. Wajar banget kayak gitu. Nah kalau Ibu dan Mbak Ratri gimana respon pertamanya? Gue positif COVID-19. Itu cerita aja. Jadi kalau aku tuh waktu tanggal 2 itu malah lebih jantungnya copot banget pas denger Ibu sama Sita positif. Kan khawatir kan, terus gak akan panjang-panjang deh, tapi kan Mas tahu sendiri dalam waktu setengah jam wartawan ada di depan rumah, saya ditelepon suruh gak pulang, terus cerita tentang identitas bocor dan foto-foto kita bertiga, terutama Sita itu kemana-mana, jadi stres berat ya, dan marah gitu. Tapi pas tahu dengar Ibu positif tuh dari media kan, aku langsung nelpon Ibu gitu. Aku nanya, Ibu gimana kabarnya hari ini gitu.
Terus ibu bilang, nggak apa-apa, kenapa kamu kok suaranya udah nggak enak gitu. Padahal sejam sebelumnya aku baru telepon ibu ngecek kan, Bu apa kabar gitu. Iya. Terus siang hari pas ada kabar itu di media, aku telepon lagi, suaraku udah berat gitu. Nah ibu tahu, terus aku bilang, loh itu ada di berita Bu gitu. Itu ya ampun, panik, aku takut banget, tapi mencoba untuk tenang karena terus koordinasinya macam-macam gitu sampai jam 7 malam masih ditelepon sama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Depok, orang-orang yang mau mengevakuasi rumah, yang mau mendisinfektan rumah. Terus malam itu juga aku harus ke RSPI. Iya emang itu lumayan. Itu malah bikin panik kali ya? Kenapa? Malah bikin panik kali ya? Salah satu faktor yang bikin kita panik kali ya? Oke. Dan ini perumahan ini di WhatsApp grup semua, itu Ibu Maria itu ini, udah kayak benar-benar ya. Orang-orang yang kita nggak ngobrol 10 tahun tiba-tiba, tapi ini keluarga lo, ini ibu lo, ini adik lo gitu. Nah anyway, terus kan aku kan waktu itu pertama dibilangin negatif, lo disuruh pulang, disuruh isolasi di rumah. Tapi 2 hari kemudian tanggal 4 Maret dipanggil lagi, katanya hasilnya borderline. Ada yang bilang udah positif, tapi saya masih percaya nggak percaya karena saya sehat banget. Oke. Nah itu hari Rabu tanggal 4 saya masuk isolasi. Terus hari Sabtunya tanggal berapa ya tuh? Tanggal 8 mungkin ya? Tanggal. Iya lah 8. Tanggal 7 Maret, sorry. Saya lagi tidur itu udah malam ke hari keempat saya diisolasi. Tapi diisolasinya di rumah ya? Diisolasi di rumah atau di rumah sakit? Enggak, di RSPI. Kembali ke RSPI. Semuanya di RSPI kita. Terus saya lagi tidur, dokternya membangunkan untuk memberitahu saya positif. Nah, pas itu saya cuma bilang, oke dokter makasih, tapi saya ngantuk, jadi saya tidur lagi udah nggak apa-apa. Cuman ya karena saya nggak ada khawatir karena saya tahu badan saya tuh baik-baik aja gitu. Dan saya kebetulan kita punya teman banyak di luar negeri yang sudah pernah melalui tes segala macam, dan mereka banyak orang kedokteran yang bilang dari awal bilang nggak apa-apa, ibu sama Sinta pasti sembuh. Ini cuma it's a matter of time gitu loh, hanya soal waktu kapan antibodinya bisa bekerja dan melawan virus itu. Itu sih intinya. Itu yang kita butuhkan sekarang. Pas udah positif. Itu statement yang kita butuhkan. Kita tuh kan emang panik banget dan shock gitu kan. Cuman memang orang-orang di luar yang sayang sama kita tuh mungkin lebih shock dan nangis-nangis lebih dari kita sebenarnya. Karena kan mereka mikir COVID-19 nih kita bakal meninggal gitu, ini pasti nggak bisa nafas, susah nafas, diisolasi gitu. Bahwa kita di dalam memang diisolasi gitu, stres juga, tapi diinfus, tapi ya gejalanya saat itu yang kita alami pas kita dibilang positif hanya batuk. Tapi ya memang tentunya mentalnya langsung, kalau aku sih langsung anxiety attack gitu di saat itu, apalagi dalam segala berita-berita. Cuman mungkin yang di luar membayangkannya jauh lebih parah keadaan kita, padahal enggak. Aku juga gitu kok, soalnya wajar mungkin Indonesia kan sosial media tuh cepet banget kan, dia dari luar negeri pun langsung datang semuanya. Orang-orang yang mungkin memang imunitasnya kurang baik, orang-orang yang lanjut usia yang imunitas kurang baik, dia langsung videoin tersebar di seluruh media yang bikin kita so takut banget. Jadi bener-bener frightened, ketakutan, mungkin itu kali yang bikin kita jadi kalah kabut gitu kali ya. Iya. Tapi mungkin memang juga banyak kan berita pemberitaan dari pasien sendiri yang di Singapura yang waktu itu dia sempat memang langsung drop, langsung jatuh, bukan jatuh ya, vertigo, terus dia pusing, terus dia langsung pakai ventilator segala di Singapura. Mungkin ada juga kasus yang begitu gitu. Jadi memang tergantung. Jadi kita nggak meringankan, kita beruntung kok virusnya mungkin mutasinya di kita bisa tertampung gitu loh. Tapi juga yang penting menyadarkan bahwa ciri-ciri itu nggak ketahuan, jadi memang kita harus hati-hati, tetap stay at home itu tetap, karena orang kayak Ratri dia carrier untuk terutama orang-orang tua kan gitu loh. Terus yang saya sebenarnya takut banget, jadi saya ini kan sebenarnya saya merasa saya kuat, saya fitness setiap hari, saya makan makanan sehat. Jadi saya masih ke tempat fitness, saya bilang gue nggak mungkin ketular, masih muda, fit, nggak berasa. Cuman setelah dapat info-info di mana ternyata orang-orang yang imunitas bagus pun itu bisa menjadi carrier dan menularkan orang-orang yang imunitasnya tidak sebagus kita. Saya takut sama anak saya baru umur 1 bulan ini mati deh kalau misalnya kena, jadi saya isolasi diri sekarang. Jadi memang benar bagi pemerintah untuk bikin stay di rumah saja dulu, itu untuk mengantisipasi untuk jadi berkurang. Mungkin kami memang ingin menenangkan, tapi jangan
melecehkan, Betul. jangan meremehkan Saya hal setuju. itu yang penting. Karena mungkin kita di sini ibu bertiga itu kan memang beruntung imunitasnya kuat. Belum tentu orang-orang lain yang tidak sekuat kalian itu bisa sesehat ini gitu. Jadi memang harus boleh takut tapi tidak terlalu takut, boleh santai tapi tidak terlalu santai. Ibaratnya kita harus tetap waspada dan jaga kebersihan, jaga kesehatan.